Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria. Perkenalkan nama saya Dimas Adra Bangkas dan sebagai Dimas. Perkenalkan nama saya Andika Andika. Perkenalkan nama saya Rahmat bisa sebagai Rahmat. Perkenalkan nama saya Berdaraya Perkenalkan nama saya Bab 2 berpikir komputasional. Tujuan dari pembelajaran bab 2 berpikir komputasional ini adalah agar siswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan, tentu saja kalian menentukan strategi bukan. Ya, apa itu strategi? Strategi adalah langkah terstruktur yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Maka dalam menentukan solusi kalian perlu menentukan strategi, karena strategi membantu mengarahkan ke langkah-langkah yang jelas menuju keberhasilan. Namun, benarkah komputer itu cerdas? Sebenarnya bukan. Komputer termasuk kecerdasan buatan yang hanya bisa menggunakan data yang sudah ada, sehingga belum bisa mengembangkan sesuatu yang belum ada. Bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia dengan cara mengembangkan AI atau artificial intelligence, sehingga komputer dapat mengerjakan tugas yang dapat dilakukan oleh manusia tanpa campur tangan manusia. Apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional atau tidak, kalian akan berlatih seperti seorang ilmuwan informatika komputer, karena komputer adalah bukan komputer, karena komputer adalah manusia. Kegiatan utama dalam PK atau berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Abstraksi yaitu menyaringkan bagian penting sehingga memudahkan pemutusan solusi. Algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritma atau langkah-langkah yang berurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Pengendalian pola atau persoalan realisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang jenis. Melalui kegiatan PK atau berpikir komputasional ini, kalian langsung potongan solusi yang telah dirangkai menjadi pola solusi yang bukan untuk persoalan nyata yang dihadapi. Pencarian itu adalah pencarian yang tidak berhenti. Mari kita berpikir pencarian, mencari dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian merasa bingung kan mencari sebuah buku di lemari buku kalian atau bahkan di perpustakaan. Saat kalian meminta bantuan, saat kalian meminta bantuan kepada petugas perpustakaan, maka dia dapat menemukan yang kalian cari dengan waktu singkat. Karena petugas perpustakaan sudah tahu di mana letak buku tersebut. Suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu, dan kalian mencarinya. Apa strategi kalian supaya baju tersebut dapat ditemukan? Mengingat di mana terakhir kali menaruhnya. Jika kalian mengingat sebuah potongan di kartu tapi tidak ingat judulnya lagu tersebut, bagaimana kalian bisa menemukan lagu tersebut dengan cepat? Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu. Mencari benda yaitu gampang. Tinggal kita lihat dan kita cocokkan dengan mata. Masalah pencarian dapat dibuat
dibuat dalam bentuk yang lebih formal yang dapat diterapkan di banyak kasus. Elemen masalah pencarian meliputi hal-hal berikut: sekumpulan atau objek, kriteria dari benda atau objek yang dihindari, pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian. Aktivitas berbarengan, aktivitas berangka untuk memahami masalah sebenarnya kalian akan dimulai sebuah angka. Saat mulai telah memahami berbagai misalkan nanti mulai kalian menentukan skenario permainan dengan permainan itu kalian pada berpasangan dengan teman. Teman kalian akan memilih angka 1 sampai 100. Angka 1 dan 100 juga boleh dipilih. Akan diarahkan juga kalian menemukan angka setiap kali mencoba. Teman kalian akan menjawab satu dari 3 kemungkinan. 1 benar apabila angka yang diubah sama dengan angka 2. 2 angka belum diperkirakan apabila angka yang dimiliki teman kalian berbeda dengan kalian. 3 angka itu apabila angka yang dimiliki teman kalian. Sorting merupakan suatu permasalahan klasik. Ada komunikasi yang dilakukan untuk mengatur benda atau objek mengikuti aturan tertentu. Teknik yang dapat kalian pelajari dari referensi yang diberikan. 1. Insertion sort. Setelah berbuat dan digunakan untuk permasalahan menurunkan dalam insertion sort mengurutkan list dengan cara elemen satu persatu sesuai urutan besar kecilnya elemen. Ilustrasi insertion sort. Proses iterasi pertama, hijau bilangan kedua dan dibandingkan dengan bilangan pertama. Terus proses iterasi kedua, bandingkan bilangan kedua dengan ketiga. Proses iterasi ketiga, bandingkan bilangan ketiga. Interaksi sebab dengan environment bilangan terkecil dan terbesar dari fakta bilangan yang belum terdapat dan menolak dalam fakta bilangan baru. Langkah-langkah tarikan bilangan terkecil yang ada pada bilangan yang belum terurut. Bilangan terurut dengan bilangan ke-1 dengan belum terurut, lalu masukkan ke bilangan terurut. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bilangan terurut. Proses pertama, carilah bilangan terkecil terurut dengan bilangan pertama sehingga bilangan pertama sudah terurut dalam ini yang derajat langkah 1 menunjukkan bilangan terbesar terurut. Bukan atau stack dengan antrean quick. Kita akan pelajari dua konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut, yaitu tumpukan stack. Tumpukan adalah struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terus dari satuan data. Dan antrian koleksi dari data-data yang memiliki urutan yang hanya bisa berubah dengan menambahkan data di satu ujung dan mengeluarkan data di ujung lainnya. Dua konsep ini memiliki prosedur. Prosedur adalah tata cara serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan. Yang berbeda dalam penyimpanan dan mengeluarkan data. Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian di sumber-sumber data itu. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki perangan yang berbeda.
Bayangkan sebuah loket dengan penyimpanan data yang berbeda. Satu, misalkan petugas loket mendukung formulir tersebut di mana formulir diletakkan di atas formulir yang sudah diterima. Kemudian ketika memanggil pasien, petugas memanggil pasien dari atas tumpukan. Dua, cara petugas memanggil pasien dari tumpukan formulir sedemikian rupa sehingga pasien yang datang dulu dan akan dibantu dulu. Dalam dunia komputasi atau informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang menggunakan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Komputasi adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk merujuk pada daya pemrosesan, memori, jaringan, penyimpanan, dan sumber daya lainnya agar komputasi programnya berhasil. Dalam menyimpan data atau objek dalam urutan tersebut, kemudian sewaktu-waktu diambil atau dikeluarkan kembali. Satu, antrean. Pada metode ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa dua antrean, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu akan datang juga lebih luas. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out, FIFO. Merupakan salah satu metode dengan sistem stok pertama yang masuk dan stok pertama yang harus keluar. Dua, tumpukan. Pada metode ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyukai sebuah tumpukan. Objek yang pertama disimpan justru akan menjadi produk terakhir yang akan dikeluarkan. Prinsip ini disebut dengan last in last out. FIFO juga dijumpai dengan contoh toko baju yang akan mengeluarkan terlebih dahulu baju dengan tren terbaru. Dalam ilmu komputer bagian atau skill adalah kumpulan data berurutan yang hanya dapat dimodifikasi dengan menambahkan data hasil kumpulan dengan keluarganya ke dunia lain. Jadi, jawabannya adalah ketika lampu berubah menjadi hijau, walaupun perlahan-lahan berjalan kembali dalam urutan tertentu. Bentuk penyimpanan yang paling tepat digunakan untuk menyimpan riwayat pada browser adalah stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip left in switch out atau disebut dengan LIFO, yang berarti item yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Dalam konteks aktivitas menjelajah web seperti yang dijelaskan, ketika kita mengunjungi sebuah halaman baru, halaman tersebut akan ditambahkan ke dalam riwayat atau informasi. Jika kita kemudian menekan tombol back, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Dalam stack, kita kembali ke halaman sebelumnya. Halaman tersebut akan dikeluarkan dari stack karena itu adalah item yang terakhir dimasukkan. Yang lebih tepat digunakan untuk penyimpanan dokumen-dokumen yang sudah memiliki tentang tadi adalah queue. Queue merupakan struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO atau fixed in fixed out, yang berarti elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dalam konteks ini, dokumen-dokumen yang baru datang akan dimasukkan ke dalam queue secara berurutan sesuai dengan dokumen yang didatangkan. Dan mereka akan tetap berada di pilihan sampai giliran mereka hingga untuk ditekan. Yang lebih tepat digunakan untuk menyimpan operasi-operasi tersebut adalah stack. Alasan utamanya menggunakan stack adalah karena simpan less in out dari stack sesuai dengan urutan operasi yang dilakukan pengguna pada berikutnya. Ketika pengguna melakukan sebuah operasi seperti mendapatkan judul, menulis paragraf, mendapatkan tabel, atau menyisipkan gambar, operasi kita lakukan ke arah stack. Bila dalam kondisi data yang memiliki urutan dan banyak bisa dibuka dengan penambahan data Saatnya istirahat di rumah. It's time to have second break. adalah metode pencarian guna menentukan data informasi serta mencari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki table data. Terima kasih.